Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tumbuhan bergerak seperti makhluk hidup lainnya? Ayo simak video pembelajaran gerak pada tumbuhan berikut ini. Apa kabar para pecinta ilmu? Apakah Anda pernah SD? Kalau begitu, tahu dong ciri-ciri makhluk hidup? Salah satunya adalah bisa bergerak. Manusia bisa bermain petak umpet, itu bergerak. Kucing berlari mengejar tikus, itu bergerak. Tapi bagaimana dengan tumbuhan? Kita pasti tidak pernah melihat bunga mawar misalnya ikut lomba lari 100 meter kan? Kecuali kalau Muhammad Zohri berkenan membawanya ikut lari 100 meter. Tapi repot juga sih. Tapi tenang. Tumbuhan juga memang bisa bergerak. Tapi gerakannya tidak sebebas manusia dan hewan. Gerak tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Gerak endonom, 2. Gerak higroskopis, 3. Gerak esionom. Gerak endonom merupakan gerak yang terjadi secara spontan tanpa diketahui apa penyebabnya. Tiba-tiba ya bergerak begitu saja. Contohnya gerak rotasi atau berputarnya sitoplasma di dalam sel daun Hydrilla verticillata. Yang kedua adalah gerak higroskopis, merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh jumlah perubahan kadar air. Contohnya, gerak membukanya kulit kacang polong-polongan pada musim kering. Pernah lihat kan? Jadi kulit kacang polong-polongan itu meledak bukan karena. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3 juga, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu geotropisme, merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya gravitasi bumi. Contohnya adalah akar kecambah selalu bergerak menuju pusat gravitasi bumi. Ini disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan ujung kecambah selalu bergerak menjauhi gravitasi bumi. Gerak ini disebut geotropisme negatif. Hidrotropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya air. Contohnya, akar tumbuhan selalu bergerak mencari arah datangnya air. Kalau seperti ini, tumbuhan itu namanya ya lagi haus. Jangan ikut haus ya, wahai manusia. Stigmotropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya sentuhan. Contohnya, gerak batang kacang panjang pada rambatannya. Batang kacang panjang ternyata juga bisa memanjat. Bisa ikut lomba Agustusan nih. Fototropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Contohnya, bunga matahari selalu bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Kemotropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya zat kimia atau sumber zat kimia. Contohnya, gerak serbuk sari yang selalu mencari bakal buah.
Oh ya, subscribe dulu ya, biar lebih semangat belajarnya melalui nonton video pembelajaran gerak pada tumbuhan ini. Gerak esionom yang kedua adalah taksis. Taksis merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak taksis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Kemotaksis merupakan gerak bagian tumbuhan atau gerak taksis karena pengaruh zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoid pada tumbuhan paku bergerak menuju ke arah archegonium karena kandungan protein yang dimiliki oleh archegonium tersebut. Fototaksis merupakan gerak taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya, gerak kloroplas pada klorofil selalu mencari cahaya matahari. Gerak esionom yang ketiga namanya nasti. Nasti merupakan gerak tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan tersebut. Gerak nasti ada beberapa macam juga, yaitu niktinasti merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh pengaruh malam hari. Contohnya, gerak daun leguminosae menjelang petang. Gerak batang ini terjadi karena tekanan turgor pada batangnya. Ya, selalu pada petang hari. Mungkin mau pergi ngaji kayak si Udin. Seismonasti merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu karena disentuh. Selain putri malu, contoh gerak seismonasti adalah bunga kantung semar yang selalu mengatup ketika disentuh oleh serangga. Termonasti merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi. Ayo, siapa yang tahu di mana bunga tulip itu berada?